Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi rekan-rekan honorer dan pejuang ASN P3K di seluruh Indonesia. Hari ini admin ada info mengenai tujuan pendataan honorer bukan untuk pengangkatan P3K di tahun 2022. Lantas, untuk apakah pendataan honorer? Namun, sebelum memasuki informasinya, mari kita subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar admin lebih semangat lagi memberikan informasi terkait seleksi dan penerimaan P3K di tahun 2022 ini, serta berbagi informasi kepada para pejuang ASN P3K yang mereka bukanlah pesaing kita, tetapi adalah pejuang bersama-sama memperjuangkan untuk menjadi ASN P3K di Indonesia. Nah, berita ini berasal dari soloraya.com. Pada surat edaran Menteri Pan-RB, terdapat kabar bahwasannya pendataan tenaga honorer non-ASN diperuntukkan menjadi syarat agar dapat diangkat menjadi pegawai P3K di tahun 2022. Akan tetapi, tujuan pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang sebenarnya bukanlah untuk syarat diangkat menjadi pegawai P3K di tahun 2022. Jadi untuk apakah pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi yang sebenarnya? Ternyata, surat edaran dari Kemenpan RB tersebut adalah untuk menindaklanjuti adanya penghapusan tenaga honorer atau non-ASN yang diberlakukan pada tahun 2023. Jadi, pemerintah sedang merencanakan untuk diadakannya penghapusan tenaga honorer di instansi kepemerintahan dan paling lambat adalah di tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang dilakukan pendataan terhadap pegawai honorer di lingkungan Pemkab, Pemkot maupun provinsi dan pusat. Selain itu, surat edaran tersebut juga menindaklanjuti peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah nantinya hanya akan ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K. Tujuan sebenarnya dilakukan terkait pendataan tenaga honorer adalah untuk memetakan potensi pegawai non-ASN agar dapat menjadi pegawai P3K dan PNS. Nah, ini dia tujuannya yang dikutip dari soloraya.com, bahwasanya terkait pendataan tenaga honorer adalah untuk memetakan potensi-potensi para pegawai untuk dijadikan P3K maupun dijadikan PNS. Masih dikutip dari laman yang sama, Menteri Pan-RB juga telah memberikan informasi resmi terkait skema pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Pihak PPK juga telah didorong untuk melakukan pemetaan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Pada pendaftaran atau pemetaan tenaga honorer, tentulah membutuhkan data-data sebagai berikut ini. Data-data yang dikumpulkan antara lain nama, tempat tanggal lahir, kualifikasi pendidikan, kelompok pekerjaan, mulai bekerja, usia, pengangkatan, SK, dan akun pembayaran. Diketahui, jika di akun pembayaran terdapat 3 kategori yang ditentukan, yaitu akun 51, akun 52, dan akun 53. Sementara itu, tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat dalam pemetaan honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti CPNS dan P3K di tahun 2022. Jadi tujuannya bukanlah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai ASN, sebab diketahui juga bahwa apabila ingin menjabat sebagai pegawai ASN, maka harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing. Adapun maksud pengangkatan yang beredar adalah bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana di SE Menteri Pan-RB, kemungkinan dapat mengikuti seleksi P3K dan CPNS, kemudian bisa diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Jadi dalam surat edaran Permen Pan-RB ini bahwasanya kemungkinan dapat mengikuti seleksi lagi. Jadi setelah didata, maka akan diadakan seleksi kembali bagi seluruh tenaga honorer di instansi pemerintahan. Kemudian setelah mengikuti seleksi akan ditentukan layak atau tidaknya menjadi pegawai ASN P3K. Sementara itu, nantinya sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah
akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu permanen dan temporer. Yang termasuk dalam kategori permanen adalah ASN PNS atau pegawai negeri sipil, sedangkan temporer adalah pegawai ASN P3K. Selain PNS dan P3K, ada pula pegawai outsourcing yang mekanismenya menggunakan jasa. Pegawai outsourcing yang dimaksud contohnya seperti driver atau pengemudi, cleaning service, termasuk pula jasa pengamanan atau satpam. Nah, jadi selain PNS dan P3K, nanti pegawai-pegawai seperti driver, kemudian office boy, cleaning service, dan juga satpam akan menjadi pegawai outsourcing pada instansi pemerintahan ya. Serta perlu kita ketahui tentang pemetaan untuk jabatan fungsional guru. Sebenarnya sudah ada dan berjalan, sebab sesuai dengan data Dapodik yang ada di Kemendikbud. Jadi untuk regulasi pemetaan guru tersebut ada pada Dapodik yang terdapat di Kemendikbud Ristek. Dan tentunya mudah-mudahan info ini dapat berguna bagi seluruh rekan-rekan tenaga honorer di seluruh Indonesia maupun pejuang P3K lainnya. Dan mudah-mudahan tahun ini kita menjadi salah satunya. Demikian informasi yang dapat admin berikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.